Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin wa ba'd. Perhatikan semuanya. Kaifa halukum? Tamam. Alhamdulillah. Ayyu yaumin al-an? Yaumul Jum'ah. Taib. Terima kasih kepada kalian yang sudah semangat ya untuk tetap sekolah hari ini. Semoga langkah kalian menjadi kemudahan bagi kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Baik. Pertanyaan, siapakah Tuhan kita? Allah, Masya Allah. Berimankah kita sama Allah? Beriman. Beriman bahwasannya Allah itu ada. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat? Allah bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat atau tidak? Siapa yang pernah melihat Allah? Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlihat di dunia kecuali nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terlihat di dunia. Kita bawakan cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, menerima perintah salat, bertemu Allah Subhanahu wa taala di atas langit ketujuh. Lalu Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau melihat Allah?" Lalu apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Nurun ala nur anna ara." Cahaya di atas cahaya, aku tidak akan bisa melihatnya. Bagaimana aku bisa melihatnya, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah melihat Allah di dunia. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku melihat Allah, bahwasannya dia berdusta. Balik lagi ke belakang. Peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu 40 hari di Gunung Tursina. Ada nama gunung namanya Gunung Tursina, sekarang wilayah Mesir. Taurat turun secara 40 hari lengkap, tapi Al-Quran 23 tahun baru lengkap. Di hari ke-37 Nabi Musa alaihi salam mengatakan, "Qala Rabbi arini anzur ilaik." Wahai Rabbku, izinkan aku melihatmu. Aku beriman bahwasanya engkau ada, tapi izinkan aku untuk melihatmu. Ini permintaan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Allah? "Lantaroni." Kamu tidak akan bisa melihatku. Di mana? Di dunia. Ada kata lan di situ. Kita belajar bahasa Arab sedikit. Ada 3 kosakata. Satu, lam dengan alif, la artinya tidak. Kedua, lam dengan mim, lam artinya tidak atau belum. Lam dengan nun, lan artinya tidak akan. Di sini Allah mengatakan dengan kata lan, lantaroni, tidak akan kamu bisa melihatku di dunia. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala menjawab lagi setelahnya, walakinizur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Wahai Musa, kata Allah, lihatlah ke gunung-gunung yang besar itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya ketika aku ingin menampakkan wujudku, maka engkau akan melihatku. Kalau gunung itu tetap berdiri kokoh ketika Allah menampakkan wujudnya, maka engkau pasti akan melihatku. Lalu setelahnya gimana? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal
ketika Allah ingin menampakkan wujudnya ke gunung-gunung tersebut kepada Nabi Musa, faja'alahu dakka, maka gunung-gunung tersebut hancur, tidak akan mampu menahan dahsyatnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan wujudnya. Ini menunjukkan Allahu Akbar, Allah Maha besar. Fasarramu wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Nabi Musa pingsan. Ya. Kemudian Nabi Musa bangkit kembali dan Nabi Musa mengatakan, aku beriman kepadamu. Ini menunjukkan Nabi saja tidak akan bisa melihat Allah di dunia, apalagi di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlihat? Jawabannya ada di setiap kita sholat, kita mengucapkan Allahu Akbar. Apa artinya? Allah Maha Besar. Allah sangat besar. Allah Maha Besar. Sigha mubalaghah. Ya, artinya Allah sangat besar. Bumi dibandingkan langit pertama itu bagaikan cincin yang dilempar di gunung pasir, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bumi kecil sekali dibandingkan langit pertama. Yang kalian lihat nih, bintang-bintang, ada miliaran bintang-bintang di atas langit, ya. Ada planet-planet, semua itu di bawah langit pertama. Ya. Ada berapa lapis langit? 7. Sab'an shidada. Ada 7 lapis langit. Alladzi khalaqa sab'an shidada. Allah menciptakan langit 7 lapis. Bumi dibandingkan dengan langit pertama sebagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir. Dan langit pertama ditambah bumi dibandingkan langit kedua itu bagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir, sangat kecil. Dan ada lapis langit 7. 7 lapis langit ditambah bumi dibandingkan dengan Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 bagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir. Ini menunjukkan makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Dan di atas Sidratul Muntaha ada air. Kemudian ada kursi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah luasnya melebihi 7 lapis langit dan bumi. Kursi di sini, kalau bahasa Arab kursi apa artinya? Ya, kursi, tempat duduk. Tapi di Al-Qur'an di sini kursi di sini artinya mauqiful qadamain, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Artinya pijakan kaki. Ya. Di sini artinya pijakan kaki. Artinya pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala saja luasnya melebihi langit dan bumi. Kemudian di atasnya ada arsy Allah. Apa itu arsy? Makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar adalah arsy. Arsy, dan Allah beristiwa di atas arsy. Arsy aja makhluk Allah yang paling besar. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini menunjukkan bahwasannya Allah maha besar. Makanya kita tidak akan pernah bisa melihat Allah di dunia. Tetapi orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah. Di surat Al-Mutaffifin Allah mengatakan gimana? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari kiamat nanti tidak akan bisa melihat Allah. Mereka terhijab, mereka terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman, kata Allah, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang yang beriman, dia akan mendapatkan al-husna, yaitu kebaikan berupa surga, wa ziyadah, dan tambahan. Apa tambahannya? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar di surga adalah makhluk melihat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan, bagaimana kita
berhubungan dengan Allah sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat? Bagaimana? Yaitu beribadah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak menyembah Allah, maka dia kafir. Kalau ada orang yang menyembah Allah dan juga menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah patung, jimat dan yang lainnya, maka dia musyrik. Berbeda kafir dengan musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah. Dan kita berhubungan dengan Allah dengan cara beribadah, salat, zakat, puasa, bersedekah dan yang lainnya. Dan kita beribadah kepada Allah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Ya. Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ya. Kalau kita beribadah tidak sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka ibadah kita tertolak. Bagaimana caranya? Tinggal kita ikuti mapnya. Apa mapsnya? Al-Quranul Karim. Petunjuknya, petanya. Dan tinggal kita ikutin penunjuk arahnya. Siapa? Nabi SAW. Kita ikutin Al-Quran dan Nabi SAW. Maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa diambil yaitu Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat atau tidak? Pertanyaan. Di mana tidak bisa dilihat? Di dunia. Di akhirat bisa tidak? Bisa. Siapa yang bisa melihat Allah di akhirat? Orang-orang yang beriman. Di mana? Di surga. Adapun orang kafir bisa tidak? Tidak bisa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi penduduk surga dan memberi kenikmatan kepada kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu doa. Doa meminta melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Doanya seperti ini. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaik. Coba ikutin. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karimi wasyauqa ila liqaik. Artinya ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu nanti di surga, dan aku memohon kepadamu ya Allah kerinduan untuk bertemu denganmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita yang kokoh dan mewafatkan kita di atas Islam dan memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.